Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita telah memasuki hari yang keempat dari bulan Ramadan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon semoga kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai dengan selesai nanti. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk Ramadan ini masih meneruskan kajian kitab Taysirul Khalaq, kitab tentang akhlak yang ditulis oleh Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Kajian kitab ini dulu kita mulai pas Ramadan seperti ini tahun yang lalu, ya, dan alhamdulillah kemudian bisa kita lanjutkan kajiannya setiap Rabu malam ba'da maghrib di masjid, dan sekarang ini kayaknya sudah sampai 50 lebih ya serialnya, ya, dan itu saya unggah di YouTube, ya. Kalau sekiranya bapak dan ibu-ibu ingin mendengar kembali masih bisa kajian-kajian mengenai kitab Taysirul Khalaq ini. Dan setelah dikaji 1 tahun, ya, karena kitabnya ini tipis memang, ya, ini sudah hampir khatam ini, tinggal 4 bab lagi, ya, 4 bab lagi khatam. Baik, yang terakhir kemarin kita baru saja menyelesaikan bab tentang namimah, adu domba, ya. Sekarang kita masuk pada bab baru, al-kibru, ya. Namun sebelum kita baca kitab ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-kibru, kibir, ya, kibir itu
dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan terjemahnya bahasa Arab juga takabur. Ya, takabur ya kalau dalam bahasa Indonesia sombong. Ya. Nah, apa itu pengertian dari al-kibr itu atau sombong itu? Ya. Huwa isti'dhamun nafsi. Yang dimaksud dengan kibir atau takabur atau sombong itu adalah mengagungkan diri sendiri. Ya. Wa ru'yatu qadriha, dan ya, memandang ukuran dirinya itu fauqa qadril ghairi, di atas ukuran orang lain. Ya. Jadi simpel rupa-rupanya pengertian kibir itu ya, pengertian sombong itu ya, memandang diri lebih hebat, lebih besar, lebih agung ya, dibandingkan dengan orang lain, itu disebut dengan kibir ya. Prototipe kibir ini tidak lain yaitu iblis ya. Iblis itu ketika dulu ya, diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, itu menolak ya, aba wastakbar ya. Dia membangkang dan istakbar. Istakbar itu ya tadi itu merasa lebih besar ya, merasa lebih agung, merasa lebih hebat ya, dibandingkan dengan Adam itu. Lalu tidak mau dia sujud ya. Dan argumennya eksplisit jelas ya, menunjukkan bahwa dia memang merasa lebih baik ya. Dan argumen itu didokumentir dalam Al-Quran ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ya. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Kenapa aku diperintahkan untuk sujud menghormat Adam ya. Aku engkau ciptakan dari api, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Jadi ya aku ini lebih hebat ya, lebih baik ya, lebih besar dibandingkan dengan Adam. Ya. Nah itu kira-kira gambaran orang yang sombong itu seperti itu. Ya. Ya. Jadi merasa lebih hebat dari orang lain ya, menganggap dirinya itu punya kadar ya dalam hal apa saja ya bisa pinternya ya, bisa gantengnya ya, bisa cantiknya ya, bisa kayanya, bisa kebaikannya ya, akhlaknya, orang itu bisa loh ya, merasa lebih baik dari orang lain itu ya. Nah kalau ada anggapan semacam itu dalam diri seseorang atau dalam perasaan seseorang, hati-hati ya, itu sudah termasuk kibir, termasuk sombong gitu ya. Dan ini seringkali memang menyelinap begitu saja di hati seseorang gitu ya. Oleh karena itu ya memang ya harus berusaha betul ya untuk betul-betul menghindarkan diri dari sifat kibir ini. Dan kibir ini memang termasuk akhlak yang tercela ya, akhlak yang tidak baik.
Di dalam apa itu ya, kitab Nasihatul Ibad itu ya, itu ada makalah yang sangat bagus itu ya dari Sayyidina Ali itu. Itu kata beliau, agar supaya kita itu apa namanya ya, bisa terhindar dari sifat takabur tadi ya, sombong tadi itu ya. Itu beliau memberikan kiat ya, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas ya. Jadilah kamu ya menjadi orang yang dalam pandangan Allah itu menjadi orang yang terbaik ya. Dan Allah itu kan memang menginginkan kita supaya menjadi manusia terbaik itu ya. Dan banyak sekali itu kiat-kiat yang Allah berikan. Nabi kita juga memberikan kiat agar supaya menjadi orang yang terbaik kayak apa itu usahakan itu di hadapan Allah menjadi orang yang terbaik ya. Tapi kalau di dalam pandangan dirimu sendiri ya, jadilah kamu itu manusia yang terburuk justru malah ya. Ya, jadi apa namanya, jangan merasa lebih baik ya. Jadi kita kalau terkait dengan memandang diri sendiri itu, pandanglah yang lebih buruk tadi itu ya. Sebab sekali lagi kalau kita pandang lebih baik tadi itu, sekali lagi itu bisa jatuh kepada kibir tadi itu ya. Nah, lalu kalau dalam pandangan orang lain itu ya menjadi orang yang biasa-biasa saja lah, wajar-wajar saja ya, sebagaimana manusia yang lain begitu ya. Wah, indah sekali itu ya. Apa namanya, nasihat Sayyidina Ali itu ya, kiat Sayyidina Ali supaya menjadikan kita itu menjadi orang yang tidak sombong tadi itu ya. Jadi supaya memandang diri kita itu lebih buruk dari orang lain ya. Ya. Imam Nawawi itu ketika mensyarahi ini makalah Sayyidina Ali ini ya, itu dengan mengutip apa namanya ya, juga nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ya. Itu intinya pokoknya kalau ketemu orang itu merasalah dirimu itu lebih buruk dari orang lain ya. Kalau ketemu anak yang lebih muda ya, itu dalam hati kita suruh mengatakan itu, waduh ini anak masih muda ya, dia lebih baik dari saya karena dia belum banyak maksiat. Kira-kira begitu ya. Kalau ketemu orang yang sudah lebih tua, wah ini orang lebih baik dari saya, dia apa namanya, karena umurnya lebih banyak ibadahnya ketimbang saya ya. Kalau ketemu orang yang alim, dia waduh ini orang kok alim sekali ya, dia tahu tentang hal yang saya tidak tahu dan dia beramal dengan ilmunya ya. Sementara saya tidak banyak tahu dan tidak banyak beramal ya. Kalau ketemu orang bodoh sekalipun juga dia merasa lebih buruk dari dia ya. Orang bodoh ini kalau maksiat, dia maksiat dengan ketidaktahuannya, tapi kalau saya ini orang alim tapi kalau maksiat berarti dengan kealiman saya. Itu sampai segitunya itu untuk mendidik ya, untuk mendidik diri kita itu supaya jangan menjadi orang yang apa namanya, sombong tadi itu ya. Jadi saya kira ini apa namanya, resep ya dan kiat yang bagus ya untuk menghindari kesombongan tadi itu. Nah, lalu berikutnya ya, pengarang kitab ini kemudian melanjutkan dengan mafsadah yang ditimbulkan dari sifat kibir ini atau sifat takabur ini. Wa mafasiduhu, kok angel banget ya. Wa mafasiduhu. Dan hal-hal yang apa namanya, menjadikan
rusak ya dengan kibir tadi itu ya. Banyak ya. Jadi hal yang merusak dari kibir itu banyak ya. Minha ya, dari yang banyak tadi itu annahu yu'dzil ghaira ya. Jadi yang pertama sifat kibir itu, atau kalau orang itu punya sifat sombong, itu akan menyakiti orang lain ya. Nah, menyakiti di sini ini ya bisa menyakiti fisiknya, tapi terutama sekali hatinya ya. Karena orang yang sombong itu kan kemudian yang merupakan ya bagian dari kesombongannya tadi itu, atau merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kesombongannya itu kemudian lalu mesti merendahkan orang lain ya. Jadi dengan menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya agung tadi itu ya, itu kemudian lalu ujung-ujungnya merendahkan orang lain, meremehkan orang lain ya, menghinakan orang lain ya. Ya. Makanya Nabi itu ketika mendefinisikan kibir itu dengan ungkapan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas ya. Jadi yang namanya kibir itu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia, menghinakan manusia itu, orang lain itu. Nah, kalau orang itu dihinakan, direndahkan ya pasti sakit lah ya. Jadi makanya sekali lagi orang yang kibir itu menyakitkan orang lain, dan orang kalau sekali lagi ya menyombongkan dirinya itu ya, di sisi yang lain selalu punya akibat kepada orang lain yang tadi menyakitkan tadi itu ya. Terutama sekali lagi sakit hati tentu saja ini ya. Lalu yang berikutnya ya, yang juga merupakan hal yang negatif dari kibir ini yang bisa merusak ini ya, yaitu wa yaqta'u hibanal mawaddah ya. Ya, hibal itu jamak dari hablun ya, jadi tali ya. Yang namanya kibir itu juga bisa memutus tali kasih sayang ya. Jadi orang itu apalagi kok orang yang biasa ya, orang yang sudah punya hubungan kasih sayang ya, dalam bentuk pertemanan, pertetanggaan ya, atau hubungan kasih sayang yang lain ya, atau memang lebih umum ya kasih sayang antar manusia itu ya. Lalu kok kemudian di antara seseorang itu kemudian berlaku sombong ya, itu kemudian bisa memutus tali kasih sayang itu ya. Orang itu lalu kemudian ya kasih sayangnya putus, berarti menjadi tidak sayang lagi berarti kan ya, begitu ya. Lalu yang berikutnya adalah wa yufarriqul qulub ya. Kibir itu juga merusak ya, karena kibir itu bisa memisahkan hati ya. Ya, jadi tadi itu ada hubungannya dengan yang kedua tadi ya. Jadi orang itu kalau sudah berhubungan ya dengan baik ya, itu kan biasanya hatinya terpaut ya. Ada hubungan kasih sayang ya. Lalu sekali lagi ketika kita itu bertindak kibir ya, dan kibir itu sekali lagi tadi ya, unsurnya biasanya kemudian lalu ada
sifat meremehkan, sifat menghinakan, sifat merendahkan orang lain tadi itu karena dirinya merasa unggul tadi itu, merasa hebat tadi itu kemudian lalu bisa memisahkan hati itu, ya, memisahkan jiwa, ya. Lalu yang berikutnya wa yahmilun nasa ala burdi sahibihi wattifaqihim ala adahu, ya. Jadi kibir itu, ya, ini lebih lanjut ini, ya. Kalau tadi hanya sekedar memutus kasih sayang, memisahkan hati, ya, ini lebih lanjut itu kemudian bisa mendorong orang lain, ya, untuk benci kepada orang yang memiliki sifat kibir itu, ya. Jadi biasanya tidak hanya sekedar putus kasih sayangnya, tapi kemudian lalu mesti jengkel, ya, mesti benci dengan orang yang sombong itu, ya, ya. Mesti ungkapannya lalu, oh ya Allah, uang kok sombongi kaya ngono, ya. Paling enggak begitu, paling enggak itu, ya. Itu kan ungkapan kebencian itu, ya. Ungkapan kebencian, ya, ungkapan ketidaksenangan itu terhadap orang yang punya sifat sombong itu, ya. Wah, gayane, ya, toh. Banyaklah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan orang itu tidak suka dengan orang yang sombong gitu, ya. Tidak hanya itu, ya, wattifaqihim ala adahu, ya. Lalu juga mendorong orang lain itu untuk sepakat, ya. Berittifaq itu bersepakat untuk menyakitinya, ya. Jadi kalau tadi itu orang yang kibir itu biasanya menyakiti orang lain, nah orang yang disakiti itu ujung-ujungnya kemudian juga sampai kemudian bisa juga itu bersepakat untuk menyakitinya juga itu, ya. Nah ini wa minha, ya, dan juga termasuk dari hal yang merusak dari kibir tadi atau takabur tadi itu, anna sahibahu la yanqadu illal haq, bukan illa, ya, ilal haq. Wa minha anna sahibahu la yanqadu ilal haqqi, ya. Dan merupakan bagian dari hal merusak dari takabur tadi itu adalah bahwa orang yang takabur tadi itu, ya, tidak mau mengikuti kebenaran, ya. Ya, bahkan menolak, ya. Jadi kalau hanya tidak mau mengikuti tapi dia menerima masih baik itu, tapi kadang-kadang sampai pada level menolak itu, ya. Jadi yang tadi, ya, sudah saya sebutkan di awal tadi itu, Nabi itu ketika mendefinisikan kibir itu batrul haqqi tadi itu, ya, jadi menolak kebenaran itu. Nah, kenapa orang yang takabur itu menolak kebenaran? Ya lagi-lagi tadi itu karena dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya agung, merasa dirinya besar, ya, sehingga ya dia sudah merasa benar sendiri, ya, biasanya itu, ya. Jadi orang yang takabur itu lalu merasa benar sendiri, ya, sehingga ketika mendapatkan kebenaran, ya, dari orang lain, ya, nasihat-nasihat dari orang lain, ya, ya, petuah-petuah dari orang lain, ya tidak mau menerima. Wong dia sudah merasa hebat, ya, merasa besar tadi itu, ya. Lalu yang berikutnya, ya, wala yakzimul ghaidha, ya. Dan orang yang takabur itu tidak bisa menahan marah, ya. Di dalam surat apa itu, ya, Ali Imran itu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan
disebutkan di antaranya ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha, ya. Nah, orang yang takwa itu orang yang bisa menahan marah, ya. Nah, orang yang takabur itu sebaliknya, la yaqdhimul ghaidha, tidak bisa menahan marah, tidak bisa ngempet marah, ya. Jadi mudah marah, mudah tersulut. Lagi-lagi ini ya karena tadi itu sifat merasa hebat, merasa besar, merasa agung, ya. Jadi ketika misalnya lalu ada katakanlah keinginan-keinginannya yang lalu kemudian tidak terpenuhi, ya, lalu mudah marah itu, ya. Sebab marah itu kan biasanya muncul karena tidak terpenuhinya keinginan itu, ya. Jadi kita kepingin anak kita nurut, ya. Anak kita tidak mau nurut, marah kita, ya, karena keinginan kita tidak terpenuhi, ya. Bawahan kita inginlah ya, bawahan itu mestinya ya nurut, ya, taat, patuh, ya. Bawahan tidak mau nurut, ya, marah kita, ya. Ya. Kita ingin ya istri kita atau suami kita ya baiklah dengan kita, ya, nurut, ya, sayang, tapi kemudian menunjukkan sikap yang berbeda, marah kita, ya. Ya. Murid, kok murid, ya, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa itu ya biasanya sekali lagi ketika tidak terpenuhinya keinginan itu lalu kemudian marah. Nah, orang yang takabur itu tidak bisa menahan marah karena tadi itu merasa hebat, merasa besar, merasa agung, ya, sehingga sekali lagi ketika keinginan-keinginannya tidak terpenuhi itu mudah sekali itu marah, ya, tidak bisa menahan marah, ya, lalu kemudian melampiaskan kemarahannya, ya. Dan yang terakhir, ya, ini yang yang menjadi yang merupakan hal yang merusak dari sifat takabur itu adalah wala yatalattafu fin nushi, ya. Dan tidak bisa lutaf itu lembut, ya, tidak bisa halus, ya, tidak bisa lembut di dalam memberikan nasihat. Jadi kalau orang itu punya sifat kibir itu kalau memberikan nasihat sekalipun dengan nasihat yang juga tidak bisa dengan nasihat yang lembut, ya, yang halus, ya, yaitu. Ya, nah, ya ini lagi-lagi ya karena sifat tadi itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, merasa dirinya segalanya tadi itu sehingga menganggap orang lain itu lalu kemudian rendah, ya, sehingga kemudian ketika memberikan nasihat itu kecenderungannya lalu kemudian ya tidak dalam bentuk nasihat, ya, biasanya ya tadi itu malah justru ujung-ujungnya itu ya pelampiasan dari kemarahan tadi itu, ya. Nah ini sekali lagi hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang merusak dari sifat kibir, ya. Mungkin pagi ini kita sampai di sini dulu, ya. Kita baru sampai pada definisi tentang sifat kibir atau takabur atau sombong, dan juga mengenai hal-hal yang merusak dari takabur tadi itu, ya. Masih ada 2 poin ini, ya. Jadi di bagian yang berikutnya ini kemudian lalu pengarang kitab ini mengutip salah satu hadis Nabi yang menunjukkan tercelanya sifat kibir dan juga kemudian memberikan nasihat agar supaya orang itu dengan mudah bisa menjauhi sifat takabur ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat takabur ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.